Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Kali ini kita akan membahas tentang pohon kakao lagi ya. Tapi pembahasan tentang bagaimana cara memangkas pohon kakao. Karena ini sudah mau memasuki musim penghujan, jadi sudah saatnya kita melakukan pemangkasan pada pohon kakao. Saya kira di akhir bulan Oktober ini adalah waktu yang tepat. Nah, di depan ini ada dua gambar. Ada dua gambar pohon kakao yang sudah saya gambar. Yang pertama ini adalah pohon kakao yang sudah kita program dari awal ya, yang sudah kita treatment dari awal dengan bentuk dua sekunder. Kemudian dari dua sekunder ini kita membentuk tiga tersier, tiga set tersier ya. Jadi ada 6 tersier dari dua sekunder. Jika pohon kakao kita program sejak awal menggunakan cara ini, maka ini akan sangat efektif sekali dalam perawatan maupun pemanenan ya, karena pohon kakaonya tidak terlalu rimbun dan tidak terlalu tinggi. Dengan cara ini produktivitas pohon kakao juga tidak kalah dengan pohon kakao yang memiliki batang yang tinggi dan besar ya. Malah ini akan lebih mudah dalam hal perawatan dan juga dalam pemanenan. Biasanya pohon kakao dengan model seperti ini akan mengeluarkan buah di setiap batang ya, baik itu di primernya di sini, baik pun di sekunder dan di tersier, sehingga kuantitas buah kakao kita juga akan sangat maksimal ya, karena nutrisi dari buah kakao ini kita program, betul-betul kita program mengisi di setiap batang yang ada di pohon ini, karena batangnya kita batasi. Jika muncul tunas air seperti ini di sini, nah, inilah yang kita pangkas ya, jika kita mau melakukan pemangkasan pra musim hujan. Kemudian biasanya ada tumbuh tunas-tunas tegak seperti ini, yaitu tunas vegetatif. Nah, inilah juga yang kita pangkas, yang kita buang. Kemudian biasanya ada juga muncul ya, cabang yang mengarah ke bawah. Saya kira ini juga tidak baik ya, karena akan menyebabkan kelembaban yang tinggi di pohon kakao kita, yang nantinya akan mengundang penyakit dan jamur. Ini kita potong juga ya, jika ada cabang yang mengarah ke bawah. Kemudian tunas-tunas air yang mengarah ke atas juga dipotong, dipangkas, hingga pohon kakao kita kesehatannya akan terjaga, terutama di musim penghujannya. Karena di musim penghujan, jika pohon kakao terlalu lebat akan menyebabkan kelembaban yang tinggi sehingga mengundang penyakit dan jamur. Nah, kemudian di gambar yang kedua ini adalah pohon kakao yang tidak ditreatment atau diprogram dari awal. Nah, saya juga mengalami ini karena saya juga merawat pohon kakao peninggalan dari orang tua saya. Jadi orang tua saya tidak melakukan program untuk treatment pohon kakao dari awal, sehingga pohonnya berbentuk sangat tidak teratur ya. Pohonnya tidak teratur, banyak sekali cabang-cabang tersier dan sekunder. Biasanya pohon seperti ini dia akan mengeluarkan buah di batang besarnya ya. Tapi buahnya di cabang tersier tidak begitu banyak, tapi lebih banyak di cabang sekunder ataupun primernya ya. Karena biasanya tersiernya akan kurang-kurang sehat dan kecil-kecil karena terlalu banyak cabang, sehingga pohon kakaonya lebih banyak mengeluarkan buah di batang primer dan sekunder, karena di sanalah nutrisinya terkumpul. Jika teman-teman petani kakao menemukan kasus seperti saya ini, maka ini bisa kita program ulang ya, dengan memotong atau memangkas biasanya bisa menyisakan 4 sekunder ataupun menyisakan 2 sekunder ya. Bisa dipotong di sini dan menyisakan 4 sekunder untuk membatasi pertumbuhan vegetatif pohon kakao ini. Dan batang utama yang mengarah ke atas kita potong, karena akan sangat-sangat menyebabkan pohon kakao menjadi kurang produktif, karena pohon kakao merasa bahwa dirinya masih dalam masa vegetatif ya, dan akan menyedot nutrisi yang sangat banyak sekali, karena cabang utama yang tumbuh ke atas akan terus tumbuh jika tidak dibatasi. Teman-teman juga bisa memotong dan menyisakan 2 sekunder saja ya. Kita program seperti gambar yang pertama. Tapi biasanya jika kita menyisakan sekunder lama, ini sekundernya sudah sangat tua ya, sudah sangat tua.
Untuk metode pemangkasannya sama dengan yang pertama ya. Ranting-ranting atau tunas-tunas yang mengarah ke atas itulah yang dipangkas. Kemudian tunas-tunas yang mengarah ke bawah juga dipangkas. Terutama juga jika ada tunas-tunas air yang tumbuh di batang primer itu harus dipangkas. Tapi kalau saya biasanya melakukan treatment di sini, saya akan potong di batang primernya menyisakan 2 sekunder, tapi di sekunder yang 2 ini saya akan memotong dan menyisakan 2 ruas atau 3 ruas ya, sehingga akan menumbuhkan tunas baru yang nanti menjadi renewal atau batang sekunder baru. Nah, ini contohnya. Ini pohon kako yang masih berumur 2 tahun ya. Ini saya buat menjadi, saya program menjadi 2 sekunder dengan 3 tersier ya. Seperti gambar yang pertama. Ini saya potong yang mengarah ke bawah. Dulu saya potong tapi masih membesar, saya potong. Sekarang kita potong. Jangan biarkan jika ada cabang mengarah ke bawah seperti ini ya. Kemudian tunas air juga dibuang untuk mengurangi kerimbunan daun atau supaya menjaga tidak terlalu lembab. Nah, ini ada 3 tersier. Nah, ini tersiernya, setiap tersier membawa buah. Di sini ada 3 tersier. Nah, ada 3 cabang. Kemudian ini di sini ada buah. Kita potong yang mengarah ke depan sehingga tersier yang muncul di sini akan membawa buah. Dan setelah ini kita batasi. Jika cabangnya menukik ke bawah, kemudian dibatasi sehingga nutrisi nanti fokus ke buahnya, sehingga buahnya nanti hasilnya baik dan bagus. Jadi ini metodenya 1 batang primer ada 2 sekunder, 1, 2, 6 ya. 3 cabang tersier. Dan jadi ketiga cabang tersier ini akan mengeluarkan cabang-cabang baru yang nantinya akan membawa buah. Nah, di sana ada tunas air mengarah ke atas, sudah saya potong. Jangan dibiarkan, harus dipangkas karena akan menghalangi cahaya yang masuk ke pohon kakao kita, sehingga nanti kalau terlalu lembab dan terlalu gelap ya akan menjadi tempat yang nyaman bagi hama maupun penyakit. Usahakan ini di batang sekunder dan primernya harus bersih, jangan ada daun ataupun tunas-tunas ya, untuk menjaga kesehatan pohon kakao kita, sehingga matahari kalau tidak terlalu libur, sinar matahari bisa menyinari ya batang primer atau sekunder kita. Nah, untuk pohon kakao ini contoh dari gambar yang kedua ya, kasus yang kedua. Biasanya pohon ini tidak ditreatment atau diprogram dari awal, sehingga akan sulit ya untuk kita rawat ya. Ini pohonnya dulu saya potong di sana ya, karena tinggi sekali ya, karena ini peninggalan dari orang tua. Saya potong dan mengeluarkan 3 cabang sekunder yang saya sisakan. Dari 3 cabang sekunder ini kemudian mengeluarkan beberapa tersier. Tapi itu pun kita masih sangat sulit merawat ya, karena ini sudah terlanjur ya. Tapi jika teman-teman memiliki kasus seperti ini masih kita bisa dimanfaatkan ya untuk tambahan produksi buah kakao kita. Kita masih bisa melakukan perawatan ya dengan mengontrol ya cabang-cabang atau tunas air yang tidak perlu atau yang mengganggu. Biasanya kalau di pohon kakao yang tidak diprogram seperti ini, saya akan memangkas ranting-ranting yang masuk ke dalam seperti ini, yang arahnya ke dalam ya, karena ini akan menyebabkan kelembaban yang tinggi sehingga menjadi sarang bagi hama dan penyakit, dan akan menghalangi sinar matahari menyinari pohon kakao kita. Nah, kemudian ini ada batang tersiernya juga mengarah ke dalam yang besar ini. Kalau tidak bisa digunting nanti bisa memakai gergaji ya, bisa memakai gergaji kalau batangnya sebesar seperti ini. Nah, ini pohonnya. Dulu saya potong di sini dan mengeluarkan 3 cabang tersier. Karena ini pohon tidak diprogram dari awal, karena pohon peninggalan dari orang tua, jadi kita harus cukup bekerja keras dalam memprogramnya, memprogram ulangnya. Nah, ini tunas-tunas air seperti ini untuk mencegah kelembaban harus dibersihkan atau diguntingnya.
Jangan dibiarkan, batang primernya juga diusahakan untuk bersih dari tunas-tunas air ya, supaya tidak menjadi sarang bagi hama dan penyakit. Nah, kemudian ini ada ranting-ranting yang mengarah ke bawah. Ini diusahakan untuk dibersihkan ya, karena akan menghalangi sinar matahari. Kemudian, apalagi di tempat ini cukup lembat ya kalau di petak yang ini, karena berbarengan dengan di sebelahnya ini ada deretan pohon pisang ya. Ini digunting saja, yang mengarah ke bawah seperti ini digunting. Nanti cabang yang kecil ini akan mengarah ke depan yang kita sisakan. Bapak saya memang melakukan tumpang sari ya di barisan yang ini dengan pohon pisang, sehingga cahayanya minim sekali. Jadi kita memang harus rutin ya mengontrol tunas-tunas air seperti ini yang mengarah ke atas, digunting atau dibuang. Jangan dibiarkan karena akan menyedot nutrisi ya, karena cabang seperti ini adalah cabang vegetatif ya. Dia tidak akan mengeluarkan buah, tapi dia akan tumbuh terus ke atas, sehingga akan menyedot nutrisi dari batang primer dan sekunder, sehingga akan mengurangi kuantitas buah kakao kita di saat sudah memasuki musim panen. Bagi teman-teman petani kakao, bulan Oktober adalah bulan yang tepat ya untuk memangkas. Jika pemangkasan telat atau sudah memasuki musim penghujan, itu akan sangat berbahaya sekali bagi pohon kakao ya, karena potongan-potongan itu biasanya akan luka-luka yang diakibatkan oleh potongan itu biasanya akan mengundang penyakit ya, baik itu jamur maupun bakteri atau virus ya, sehingga sangat berbahaya bagi pohon kakao kita. Sehingga kalau melakukan pemangkasan, alangkah baiknya sebelum musim hujan seperti di bulan saat ini ya, di bulan Oktober ini. Nah, tunas-tunas seperti ini dibuang ya, karena akan menyedot nutrisi. Nah, seperti ini dibuang saja. Nah, ini juga tunas-tunas yang kecil seperti ini dibuang karena tidak produktif ya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman petani kakao. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.